What's up the people of YouTube, balik lagi sama gue Hanif di konten kasih paham di YouTube Elora Kamera. Nah, hari ini gue akan membahas tentang brand kamera yang menurut gue brand kamera ini adalah brand kamera terbaik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bumper dulu. Kenapa Fujifilm? Awalnya sih gue mikir sebenarnya Canon udah paling bagus ya, karena dulu gue pakai Canon. Terus setelah keluar dari lingkup Canon, gue coba pakai Fujifilm, dan ternyata Fujifilm tuh menawarkan banyak keunggulan dan hal-hal yang buat gue saat itu atau out of the box aja waktu itu gitu, kayak oh ternyata ada fitur-fitur ini, mungkin karena emang gue aja baru tahu gitu. Pertama, mungkin kita bisa bahas soal user interface dari Fujifilm. Mungkin user interface tetap sih yang menang itu menurut gue adalah Canon sih, karena dia interface-nya tuh mudahin banget dari segala aspeknya, itu benar-benar dimudahin sama Canon. Tapi kalau Fujifilm tuh nggak sulit, dia nggak mudah juga gitu, nggak sulit tapi nggak mudah juga. Dia masih bisa kita pelajari, tapi emang agak harus kita pelajari gitu, nggak kayak Sony yang memang itu rumit. Kalau di Sony kan kayak ada menu dalam menu gitu, banyak subunit menu di dalam menunya gitu kan, yang menurut gue itu kayak agak lama waktu gue belajar soal Sony. Tapi kalau Fujifilm dia tuh emang nggak mudah, tapi masih bisa kita masih enak lah dipelajari, itu masih gampang untuk dipahami gitu, karena dia pertama nggak terlalu banyak subunit kayak di submenu kayak di Sony. Jadi di dalam menunya ya udah langsung aja ke menunya aja, kayak Canon tapi agak sedikit lebih rumit lah. Nah, yang kedua mungkin soal foto ya, karena gue waktu itu pakai Fujifilm ini pertama kali ada soal foto. Buat fotonya itu menarik banget. Yang paling menarik buat gua adalah soal warnanya, yang menurut gua warna dari Fujifilm itu udah langsung bagus gitu. Dulu gua pakai ini pertama kali waktu di wedding, dan di wedding saat itu gua bener-bener pengen yang simple aja tapi langsung bagus gitu. Dan waktu itu gua diperkenalkan dengan Fujifilm yang gua pakai waktu itu ST3, dan hasilnya memang langsung bagus. Gue nggak banyak nge-retouch, tapi hasil JPEG-nya aja itu udah bagus banget. Yang ditambah lagi dengan fitur film simulation-nya, dengan beberapa pilihan warnanya yang ngebuat hasil fotonya juga jadi lebih apik lagi gitu. Yang paling gue suka sih ada classic chrome sama negatif standar atau negatif high sih. Nah, yang ketiga soal aspek videonya. Aspek videonya ini Fujifilm sebenarnya gue nggak terlalu suka pakai Fujifilm buat video, tapi ketika gue pakai itu masih cukup banget buat gue soal warnanya. Dan dia juga udah dia juga udah bisa milih bitrate-nya, mau pakai bitrate berapa. Fitur steady shot ya, IBIS-nya gue nggak pernah pakai itu sih sebenarnya. Gue selalu pakai tripod atau gimbal di Fujifilm. Tapi waktu gue nyobain IBIS-nya di XH1 itu ngebantu gua gitu. Ketika lo pakai handheld itu masih oke banget lah gitu, si IBIS-nya gitu. Nggak kayak Sony waktu itu yang gue cobain di Sony, IBIS-nya tuh masih shaking banget. Tapi kalau Fujifilm mungkin karena Fujifilm tuh APS-C ya, sensornya lebih kecil, crop factor, jadi ya hasil videonya memang lebih stabil gitu, lebih stabil aja. Nah, selanjutnya itu soal bodinya, looks dari si kameranya yang beda aja gitu kan. Kalau misalnya lu bandingin nih looks bentuk kamera dari Fujifilm dengan kamera lain gitu, Fujifilm stay dengan bentuk retronya ini, bentuk klasiknya ini, dan enak aja gitu, kayak lu bawa foto kan, bawa liputan bentuknya kayak gitu, estetik, kayak orang-orang pasti bakal langsung notice lo gitu dengan bentuk kamera yang retro dan klasik itu. Apalagi buat mereka yang nggak tahu brand Fujifilm pasti kayak langsung nanya itu brand apa. Jadi menurut gue untuk workflow gue saat ini sebagai fotografer dan content creator, Fujifilm adalah salah satu brand yang sering gue andalkan gitu, untuk pekerjaan-pekerjaan gue. Mungkin kalau kalian pernah pakai Fujifilm dan workflow kalian sama kayak gue, mungkin kalian bisa setuju dengan hal yang gue sampaikan. Tapi gue nggak menekankan kalau Fujifilm adalah brand kamera terbaik. Itu kayak yang gue bilang di awal tadi, banyak faktor yang bisa ngebuat sebuah brand kamera bisa menjadi brand kamera terbaik. Nah, itu dia pembahasan gue kali ini. Gimana menurut kalian? Kalian bisa langsung komen aja di bawah nih. Kalian tim apa nih? Tim Canon kah? Tim Fuji kah? Tim Sony? Dan gue mau tahu tanggapan kalian gimana soal brand kamera Fujifilm. Langsung aja komen di bawah. Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in the next video.